Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Agen benarkan Shkodran Mustafi masuk radar Barcelona. Rumor ketertarikan Barcelona terhadap Shkodran Mustafi nampaknya bukan isapan jempol belaka. Sang agen mengkonfirmasi bahwa kubu El Blaugrana memang tertarik mendatangkan sang bek. Barcelona sendiri memang dilaporkan tengah membutuhkan bek tengah baru. Bek andalan mereka, Gerard Pique, mengalami cedera yang cukup panjang, sementara stok bek tengah mereka terbatas. Itulah mengapa Mustafi dinilai menjadi opsi yang bagus untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Pique. Kontrak Mustafi sendiri sudah hampir habis di Arsenal. Ia bisa meninggalkan Arsenal sebagai free agent di musim panas tahun depan. Waspada Milan, PSG kini juga incar Calhanoglu. Tugas AC Milan untuk mempertahankan Hakan Calhanoglu nampaknya akan semakin berat. Saat negosiasi kontrak baru, AC Milan dan Hakan Calhanoglu belum rampung, ada masalah baru yang harus dihadapi Rossoneri. Mereka kini dihadapkan pada usaha pendekatan yang dilakukan oleh PSG. Ketertarikan PSG ini tak lepas dari peran sporting director mereka, Leonardo. Hal ini tentu tak mengejutkan, sebab Leonardo sebelumnya juga pernah bermain dan bekerja di AC Milan. PSG bukan klub pertama yang disebut ingin merebut Hakan Calhanoglu dari AC Milan. Sebelumnya ada juga raksasa Premier League Manchester United. Milan siap lepas Castillejo ke Atletico Madrid. AC Milan dikabarkan siap melepas Samu Castillejo ke Atletico Madrid dan menukarnya dengan salah satu dari dua pemain klub La Liga tersebut. Hal ini tak lepas dari situasi ekonomi yang dialami banyak klub akibat pandemi virus corona. Maka Rossoneri menilai opsi terbaik saat ini adalah dengan melakukan pertukaran pemain. Yang pertama, Samu Castillejo akan ditukar dengan gelandang Hector Herrera. Pengalaman Herrera akan sangat berguna bagi Rossoneri. Selain itu, Milan juga disebut telah mengincarnya sejak sebelum ia menginjakan kakinya di Spanyol. Pilihan kedua adalah bek tengah Stefan Savic. AC Milan sendiri sejak beberapa waktu lalu memang disebut berusaha mendatangkan bek tengah baru. Kabar buruk buat City, Gabriel Jesus dan Kyle Walker positif corona. Lewat situs resminya, Jumat 25 Desember 2020, City mengumumkan bahwa 4 personel klub dinyatakan positif COVID-19. Selain Jesus dan Walker, 2 staf klub juga positif virus corona. Jesus dan Walker sempat tampil saat City menang 4-1 atas Arsenal di perempat final Piala Liga Inggris tengah pekan kemarin. Kini keempatnya menjalani isolasi mandiri. Dengan demikian, Jesus dan Walker dipastikan akan melewatkan 2 pertandingan City yang akan datang di Premier League. Ozil bakal pangkas gaji 3,4 miliar rupiah demi gabung Fenerbahce. Ozil bisa dibilang sudah sangat dekat dengan pintu keluar Emirates Stadium. Kontrak pemain berpaspor Jerman ini di Arsenal hanya tersisa hingga Juni 2021. Ia berhak menjalin pembicaraan dengan klub lain tanpa persetujuan Arsenal mulai Januari nanti. Henk Kang dari The Gunners nampaknya menjadi opsi utama pria 32 tahun ini, mengingat ia juga tak masuk skuad Arsenal di Liga Inggris maupun Liga Eropa musim ini. Dikutip dari Bild, Ozil kini dikabarkan sudah menjalin pembicaraan dengan Fenerbahce. Kesepakatan terkait gaji dilaporkan sudah menemui titik temu, dengan Ozil bakal digaji 150.000 euro per pekan atau setara 2,6 miliar rupiah bersama raksasa Turki tersebut. Jumlah itu jauh lebih kecil daripada yang diterima di Arsenal dengan 350.000 euro atau setara 6 miliar rupiah per pekan. Cedera hamstring, Rodrigo terancam absen bela Real Madrid 3 bulan. Rodrigo tampil sebagai starter saat Real Madrid menang atas Granada. Namun dalam laga tersebut ia hanya mampu bermain hingga menit ke-38. Pemain 19 tahun ini harus ditarik keluar setelah cedera akibat berduel dengan bek Granada, Dimitri Volquir. Cedera Rodrigo ini ternyata cukup parah. Madrid lewat situs resminya mengungkapkan bahwa Rodrigo mengalami cedera hamstring pada paha kanannya.
Menurut Marca, Rodrigo kemungkinan besar bakal absen membela Madrid selama 3 bulan akibat cedera ini. Arsenal versus Chelsea, The Gunners berharap tuah Boxing Day. Laga Arsenal versus Chelsea di Emirates Stadium akan memanaskan Boxing Day di Premier League. Pertandingan melawan Chelsea ini tentu akan jadi ujian bagi Arsenal yang tengah terpuruk. Terbenamnya Arsenal di papan bawah klasemen tak lepas dari laju buruk yang tengah mereka lewati. Tim arahan Mikel Arteta itu sudah tidak menang dalam 7 pertandingan terakhir di Premier League. Dalam laga Arsenal versus Chelsea akhir pekan ini, Meriam London bermodal catatan positif selama Boxing Day untuk kembali ke jalur kemenangan. Dilansir oleh Opta, Arsenal belum pernah kalah dalam 12 pertandingan kandang terakhir di Boxing Day. Leicester versus MU, setan merah punya kenangan indah di King Power. Manchester United bakal bertandang ke King Power Stadium pada Boxing Day untuk menghadapi Leicester City dalam lanjutan Liga Inggris. Persaingan sengit Leicester dan MU di klasemen Liga Inggris musim ini mengulangi apa yang terjadi di musim lalu. Kedua kubu harus bersaing hingga pekan terakhir demi 1 tiket ke Liga Champion. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer memenangi duel perebutan tiket ke Liga Champion di King Power Stadium usai mengalahkan Leicester 2-0. Kapten MU, Harry Maguire, berharap MU menunjukkan mentalitas yang serupa dengan apa yang mereka tunjukkan di musim lalu pada laga besok malam. Mourinho diyakini bisa bawa Tottenham bersaing untuk gelar juara. Tottenham Hotspur menjadi salah satu tim yang cukup mencuri perhatian di awal musim ini. The Lily Whites bahkan membuktikan kualitas mereka tidak hanya di kompetisi domestik tapi juga di level Eropa. Di ajang Liga Inggris, Harry Kane dan kolega sempat menduduki peringkat teratas meski saat ini harus tergeser ke posisi 6. Meski begitu, mereka hanya terpaut 6 angka dari Liverpool yang berada di posisi puncak. Sementara di kancah Eropa, langkah mereka di ajang Liga Eropa 2020-2021 masih berlanjut di babak 32 besar. Banyak yang beranggapan Tottenham hanya perlu percaya penuh pada pelatih asal Portugal tersebut. Berbekal skuad luar biasa, peluang untuk meraih trofi pun terbuka lebar andai mereka bisa lebih percaya dengan sang pelatih. Cari striker baru, Juventus siap pulangkan mantan pemainnya. Raksasa sepak bola Serie A Liga Italia Juventus dikabarkan sedang menjajaki peluang untuk memulangkan mantan strikernya di bursa transfer 2021. Melansir dari Cult of Calcio, Fernando Llorente adalah target tersebut. Fernando Llorente pernah membela Juventus pada 2013 sampai dengan 2015 yang lalu, sebelum akhirnya bergabung ke Sevilla. Kontrak Llorente bersama Napoli atau Gliazzurri hanya sampai 30 Juni 2021 dan kabarnya Andrea Pirlo beserta Alvaro Morata bakal dengan senang hati menerimanya kembali. Si Nyonya tua bisa mendatangkannya secara gratis pada 2021. Namun mereka juga harus waspada terhadap Sampdoria yang dikabarkan sedang mengincarnya. Dapat 2 botol bir karena dibobol Messi, ini reaksi Buffon. Gianluigi Buffon menerima hadiah 2 botol bir dari Lionel Messi karena gawangnya pernah dibobol. Hadiah tersebut merupakan perayaan ke-644 gol Messi yang melewati rekor legendaris milik Pele. Guna merayakannya, Messi ingin memberi hadiah bir kepada para kiper yang pernah dijebolnya. Salah satunya adalah Buffon dengan 2 gol. 2 gol itu yang kini berbuah bir dari Messi untuk Buffon. Ini adalah hadiah kecilku dari Lionel Messi. Mereka mewakili gol nomor 514 dan 515 dalam karirnya di Barcelona, kata Buffon. Saya masih ingat 2 gol ini karena itu membuat saya sangat menderita karena mereka membiarkan Barcelona menang 3-0 melawan kami dan menjadikannya malam yang buruk. Tapi saya tidak bisa menyangkal kehebatan Lionel dan Barcelona juga, terutama malam itu di Camp Nou. Tambahnya, pertahankan Jesse Lingard, Manchester United fokus kejar bintang Serie A. Raksasa sepak bola Liga Inggris Manchester United dikabarkan siap untuk mengejar pemain Serie A Liga Italia, Nikola Milenkovic, usai mereka memutuskan untuk memperpanjang kontrak Jesse Lingard. Bahkan mereka sudah menghubungi agen dari Milenkovic.
Lebih lanjut, manajemen Setan Merah bisa mendapatkan sang pemain hanya dengan dana 23 juta pound sterling saja di bursa transfer musim dingin 2021. Hanya saja Manchester United harus berhati-hati, sebab raksasa Liga Inggris lainnya, yakni Tottenham Hotspur juga tengah dikabarkan meminatinya. Manchester United segera perpanjang kontrak Mason Greenwood. Manchester United punya hadiah untuk Mason Greenwood di tahun 2021 nanti. Sang penyerang muda diberitakan akan disodori kontrak baru oleh manajemen Setan Merah. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengklaim bahwa Manchester United memberikan kontrak baru untuk Greenwood sebagai bentuk proteksi. Ini dikarenakan bakat besar Greenwood mulai dendus tim-tim papan atas Eropa, sehingga mereka takut sang pemain akan berpaling. Sang striker sebenarnya masih terikat kontrak di MU hingga tahun 2023. Namun manajemen MU akan memberikan kontrak yang lebih panjang untuk sang striker. Nantinya sang striker juga akan mendapatkan kenaikan gaji yang cukup signifikan di MU. Rodgers harusnya gantikan Arteta di Arsenal. Legenda Arsenal Paul Merson berharap Brendan Rodgers menjadi pengganti Mikel Arteta. Ia terkesan dengan torehan Rodgers bersama Leicester City. Leicester saat ini bertengger di posisi kedua pada klasemen Liga Inggris. Merson bahkan menyebut kualitas Rodgers sebagai manajer lebih baik daripada juru taktik MU Ole Gunnar Solskjaer. Brendan Rodgers adalah manajer yang lebih baik dari Ole Gunnar Solskjaer. Namun Manchester United punya lebih banyak peluang untuk memenangi gelar, tulis Merson dalam kolom untuk Daily Star. Saya masih berpikir Rodgers melakukan pekerjaan dengan baik. Dia seharusnya menjadi manajer Arsenal. Dia benar-benar luar biasa di sana, ungkapnya. PSV siap selamatkan William Saliba dari Arsenal. PSV Eindhoven berencana menyelamatkan karir William Saliba yang sejak diboyong dari AS Saint-Etienne belum sekalipun main untuk Arsenal. Beberapa laporan mengklaim Arteta enggan memainkan Saliba karena dia bukanlah pemain pilihannya, melainkan diboyong semasa rezim pelatih sebelumnya, Unai Emery. Saliba sendiri dalam waktu dekat akan berbicara empat mata dengan Arteta untuk membahas mengenai kelanjutan nasib dia di Emirates Stadium. Football London mengklaim PSV mulai mendekati Saliba dan berencana memboyongnya dalam waktu dekat. Sang defender diyakini akan tertarik tawaran untuk melanjutkan karirnya di Belanda. Bursa transfer Januari belum dibuka, Liverpool sudah dapatkan satu pemain baru. Liverpool sudah mendapatkan satu pemain baru meskipun bursa transfer Januari 2021 belum dibuka. Dilansir dari Mirror Football, Liverpool secara resmi mendatangkan pemain muda berusia 15 tahun asal Birmingham City, Callum Scanlon. Scanlon didatangkan Liverpool dari Birmingham City dengan biaya sebesar 500.000 pound sterling atau sekitar 9,45 miliar rupiah. Scanlon sendiri merupakan pemain yang bisa beroperasi di beberapa posisi, yakni bek kiri dan gelandang kiri. Melalui unggahan Instagram pribadinya, Scanlon mengaku senang bisa bergabung dengan Liverpool. Scanlon sendiri nantinya akan bermain untuk klub muda Liverpool, khususnya kelompok umur 16 tahun dan 18 tahun. Rapor 2020, klub terbaik Solskjaer ungguli Guardiola. Sebuah rapor performa manajer di Liga Inggris dirilis. Hasilnya, Jurgen Klopp terbaik, sementara Ole Gunnar Solskjaer mengungguli Pep Guardiola. Pria asal Jerman itu punya persentase kemenangan mencapai 71%. Hasil itu diraih setelah bisa membawa Liverpool melewati 35 pertandingan dengan 25 kemenangan diraih, 6 imbang dan 4 kekalahan diterima. Di posisi kedua ada Solskjaer dengan persentase kemenangannya mencapai 61%. Bertanding sebanyak 33 kali di 2020, hasilnya 20 kemenangan diraih, 7 imbang dan 6 kali kalah. Solskjaer sendiri mengungguli Pep Guardiola. Manajer Manchester City itu juga punya 20 kemenangan, namun 6 kali timnya imbang dan 7 kekalahan diderita. Stefano Pioli isyaratkan AC Milan belanja pemain baru Januari. Pelatih AC Milan Stefano Pioli tidak menampik peluang timnya berbelanja pemain grass di bursa transfer musim dingin mendatang demi memperkuat amunisi di paruh kedua musim. Ada area teknis yang sangat kompeten, buka Pioli. Jika ada kesempatan untuk belanja pemain, tim ini pasti akan meningkat. Tetapi saya senang karena saya tahu kami akan mempertahankan passion ini. Lalu bersama para pemain muda ini, Anda tentu saja bisa berkembang. Jelasnya.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!